Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertandingan yang cukup menarik di kasta kedua Liga Eropa, yaitu European League. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas European League pada fase semifinal, karena European League pada musim ini sudah mencapai fase semifinal. Fase semifinal pertama yaitu kedua tim yang sudah cukup mengenyam banyak gelar di Liga Eropa, terutama dari kubu Manchester United maupun dari kubu Sevilla. Nah, kalau misalnya kita bicara gelar, tentu jelas Sevilla lebih banyak gelar European League daripada Manchester United, karena Manchester United biasanya adalah klub yang sering main di Liga Champions. Tidak menutup kemungkinan kedua tim ini pada musim ini memiliki ambisi untuk meraih gelar juara walaupun di piala tanpa kuping atau piala European League. Nah, pertandingan yang berlangsung pada tadi malam, pada Minggu malam atau Senin dini hari, itu berlangsung sangat menarik. Jelas karena apa? Karena kedua tim ini merupakan klub besar di liganya masing-masing. Kalau Manchester United merupakan Big Four yang notabene adalah klub besar dunia yang berada di Liga Inggris. Bahkan di Liga Inggris dia menunjukkan tajinya sebagai klub yang mampu untuk membuat para fans bangga akan beberapa prestasi yang dimilikinya. Tak terkecuali Sevilla. Sevilla di Liga Spanyol selalu menempati peringkat 5 besar atau 4 besar dalam kasta Liga Spanyol, yang mana didominasi oleh Madrid dan Barcelona, tapi Sevilla mampu untuk maju ke 4 besar. Tentu kedua keunggulan ini dari masing-masing tim memiliki karakter yang memukau pada para permainan di lini per lini. Nah, maka dari itu pertandingan tadi malam sangat sulit diprediksi. Pada awalnya sangat sulit diprediksi manakah yang akan menang atau melaju ke pancaran puncak di European League musim ini. Nah, kalau kita lihat skema yang dimainkan di semifinal tadi malam, Sevilla menurunkan sama seperti pada saat dia bermain melawan AS Roma, sama saat dia bermain melawan Wolves, sama posisinya 4-3-3-nya dari Sevilla, di mana dikomandoi oleh Ever Banega, yang mana pemain ini merupakan pemain kunci di juara 2016 tahun kemarin yang Sevilla waktu itu juara, yang mengalahkan Liverpool di panjat puncak. Ini pemain Ever Banega waktu itu bersama Ivan Rakitic mampu menghasilkan gol. Dan di sini merupakan faktor kunci serta pemain berpengalaman dalam liga yang mana katanya orang-orang liga malam Jumat, yaitu European League. Nah, selain Ever Banega, ada beberapa pemain yang notabene sudah unjuk gigi atau punya nama, seperti Suso, mantan pemain AC Milan. Terus ada Jesus Navas di sisi sebelah kanannya. Terus di sisi sebelah kiri ada Reguilon. Reguilon ini pemain Real Madrid, terus berada di wingback kiri, tapi akselerasinya sangat bagus. Ditambah lagi sisi kirinya ada Ocampos. Ocampos merupakan pemain yang mencetak gol saat di 8 besar lawan Wolves dengan Yesir di striker mereka. Ditambah lini tengah mereka ada Jordan, dan mampu membuat lini tengah solid dari Sevilla dengan lini pertahanan yang juga lumayan untuk bertahan dan mampu untuk mentransisi ke penyerangan. Tidak menutup kemungkinan Sevilla akan menerapkan permainan seperti yang saat melawan Wolves. Itu yang diprediksi sebelum pertandingan. Kalau kita lihat sebelum pertandingan, skema yang diberikan oleh Manchester United dengan pakemnya 4-2-3-1, sebagai porosnya adalah Bruno Fernandes, dan di mana ditopang oleh gelandang mereka Paul Pogba dan Fred. Ini menjadikan lini tengah MU sangat kuat, ditambah lini serang mereka seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood, sama Anthony Martial. Itu super luar biasa. Dengan lini fullback mereka
di mana Brandon Williams sama Aaron Bissaka itu mampu untuk naik turun membantu pertahanan dan penyerangan. Ini membuat permainan dari Manchester United agak sedikit mengalir ya, walaupun mereka tetap berpegang teguh pada salah satu pemain yaitu Bruno Fernandes. Tidak menutup kemungkinan dari sisi sayap mereka mampu untuk menusuk satu sama lain. Alhasil pertandingan baru dimulai, banyak penyerangan yang dilakukan oleh Manchester United membuat kocar-kacir pertahanan dari Sevilla. Beruntungnya kiper dari Sevilla bermain sangat apik. Namun yang dibuat heran adalah Manchester United ini merupakan satu-satunya tim yang mampu menghasilkan penalti dalam semua kompetisi sebanyak 22 kali. Penalti ke-22 mereka dapatkan pada pertandingan tadi malam, di mana Marcus Rashford dijatuhkan oleh Jesus Navas sehingga mampu menghasilkan penalti dan dicetak gol oleh Bruno Fernandes 1-0. 1-0 membuat permainan Sevilla agak sedikit ambisius untuk meraih poin atau meraih gol. Terbukti dengan beberapa penyerangan dan kelengahan dari lini pertahanan Manchester United mampu dimanfaatkan oleh Reguilon, yaitu dengan umpan silang yang mana mampu diselesaikan oleh Suso yang berdiri sangat bebas, di mana Brandon Williams tidak mampu menjaganya, serta Maguire yang tidak bisa menghalau bola, bahkan kebingungan letak bola itu di mana. Ini menjadi titik kelemahan MU. Di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas bahwa MU seharusnya bisa membeli pemain di lini pertahanan sebagai duet Maguire. Ketika Maguire berduel sendirian, maka perlu tandem untuk memperkuat lini pertahanan. Nah, di situ merupakan titik kelemahan dari Manchester United, yang mana kelemahan itu mampu dimanfaatkan oleh Sevilla sehingga Sevilla mampu menghasilkan gol 1-1 di babak pertama. Apakah Sevilla main bagus? Tidak. Bahkan Sevilla umpan passingnya itu tidak nyampe 2 menit sudah hilang bola. Mereka hanya mengandalkan true pass, long ball yang tidak memiliki keakuratan. Sevilla tidak seperti bermain saat melawan Wolves, di mana mereka sangat mengalir satu sama lain, dari pertahanan ke penyerangan, dari lini tengah ke lini sayap. Mereka mengalir pada saat melawan Wolves, tapi tidak melawan MU. Bahkan apabila MU tadi malam mampu menciptakan gol, itu mungkin bisa skor 4-3 atau 4-2 lah untuk kemenangan MU. Namun sesekali MU tidak mampu memanfaatkan situasi. Di saat Sevilla main buruk di babak pertama maupun di babak kedua, MU tidak mampu memberikan efek kejut kepada Sevilla. Banyak serangan-serangan yang mampu dipatahkan oleh pemain belakang, oleh kiper dari Sevilla. Bahkan kiper Sevilla di babak kedua saja bisa terhitung 4-5 kali. Dan beberapa kali MU kehilangan bola ketika di depan mulut gawang. Ini harusnya menjadi sebuah pembelajaran bagi Ole Gunnar Solskjaer. Yang kedua, apakah Sevilla main jelek? Selain dia kehilangan banyak passing, Sevilla juga jelek dalam sisi pertahanan. Hanya mengandalkan bola liar untuk disapu ke depan, tidak seperti saat bermain sama Wolves. Nah, sesekali lagi MU tidak mampu memanfaatkan kelengahan atau keteledoran dari Sevilla. Di sisi lain, MU juga bermainnya menurut saya strateginya kurang berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya ketika MU sudah mampu untuk menyerang, ada beberapa pemain yang mampu untuk memberikan kontribusi, baik lini sayap maupun lini serang ketika mereka deadlock. Tapi mereka tidak memberikan efek kejut kepada Sevilla. Alhasil Sevilla mampu merombak pemainnya, merotasi pemainnya dengan memasukkan Luuk de Jong, dengan memasukkan Monir El Haddadi, sehingga mereka mampu menghasilkan gol di menit 78. Ketika menit 78, barulah MU agak ketar-ketir mengganti beberapa pemain yang menurut saya di babak pertama ataupun babak kedua sampai pertengahan itu tidak memberikan kontribusi.
Harusnya Ole Gunnar Solskjaer ketika bermain 1-1 dan dalam kondisi seperti itu, harusnya ada perubahan di lini sayap di lini depan untuk memberikan efek kejut kepada Sevilla. Tapi Ole Gunnar Solskjaer sekali lagi terlambat dalam memberikan keputusan pergantian pemain. Alhasil MU tidak mampu mengejar ketertinggalan 1-2 dari Sevilla, dan Sevilla menang atas dasar kesalahan dari Manchester United sendiri karena tidak mampu membaca situasi pada saat MU memainkan bola, pada saat MU memberikan penyerangan, tekanan kepada kubu Sevilla dan tidak mampu menghasilkan sebuah gol dari MU. Sehingga MU patut kalah pada pertandingan kali ini karena tidak memiliki efektivitas gol. Yang kedua, MU patut kalah karena terlambat untuk mengganti formasi pemain, yang mana harusnya bisa diganti sebelum pertandingan memasuki pertengahan babak kedua. Dan selamat bagi Sevilla, mampu melaju ke final yang ke-6 kalinya, di mana 5 diantaranya sudah menjadi juara. Apakah tahun ini akan menjadi juara untuk Sevilla? Kita tunggu saja di Pantai Puncak saat Sevilla menghadapi pemenang antara Inter Milan dan Shakhtar Donetsk. See you guys, itulah bicara bola pada kesempatan kali ini.